Kalau per laparoskopik sekarang operasi pagi, malam sudah boleh mobilisasi, besoknya sudah boleh pulang. Oh, lebih cepat ya? Lebih cepat pemulihannya. Itu sayatannya bisa kecil di daerah udel atau di umbilikus, sayatannya kurang lebih 1 cm. Itu pun kadang tidak terlihat pasca operasinya. RSUD Jombang, untuk di Jombang satu-satunya rumah sakit yang memiliki fasilitas ini. Oke. Untuk di Jombang, bahkan di kabupaten sekitar tidak semua. RSUD lain mungkin tidak semua punya fasilitas ini. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Dr. Ida Bagus Trisnanda Putra, SPB. Dokter spesialis bedah RSUD Jombang membahas tentang minimal invasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa. Senang sekali kali ini saya Dr. Mary bisa kembali menemani Anda untuk ngobrol bareng dengan dokter spesialis dari RSUD Jombang untuk mengulik terkait masalah kesehatan yang baru tentu saja. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang besar ya, yaitu operasi. Coba kita kembali ke beberapa dekade yang lalu ya. Jika kita ngomong tentang operasi, pasti di benak kita tentang operasi di perut yang dibelek 15-20 cm atau lebih dari itu, kemudian penyembuhannya lama, menimbulkan sakit yang luar biasa, sampai harus izin kerja yang lama banget, dan menimbulkan luka, menimbulkan skar yang tidak bisa hilang. Nanti kalau beberapa tahun yang kemudian, pasti itu pasiennya bisa ngomong, ini dulu Bapak berjuang di meja operasi. Nah, seperti itu. Sekarang ada yang namanya minimal invasif di tindakan bedah. Apa sih minimal invasif itu? Langsung saja kita tanya ke dokter spesialis bedah dari RSUD Jombang kali ini. Ada Dr. Ida Bagus Trisnanda Putra, spesialis bedah Magister Kedokteran Klinik. Selamat pagi Dr. Bagus. Selamat pagi Dr. Mary. Biasanya kalau persiapan datang langsung ngelis pasien operasi ya, tapi kita tarik dulu Dr. Bagus ke sini untuk ngobrol terkait minimal invasif. Minimal invasif dok, minimal itu kan kecil ya, invasif itu tetap sesuatu yang harus pakai effort lah ya untuk melakukannya itu di bidang bedah. Nah, bagaimana bisa ya dok ya? Ini biasanya kalau pikiran kita ya, kalau ngobrolin bedah itu pasti kita butuh sesuatu yang dibuka lebar untuk melihat semuanya biar bisa terbuka di mata kita. Tapi ternyata ada teknologi namanya minimal invasif. Mungkin bisa dijelaskan dokter? Ya. Jadi minimal invasif itu merupakan prosedur medis yang dilakukan dengan sayatan kecil yang tujuannya untuk meminimalisir kerusakan jaringan yang bertujuan untuk pemulihan dan recovery yang lebih cepat. Sayatan kecil, sekecil apa? Sekecil lubang kunci? Oke. Kalau zaman dulu operasi daerah perut itu sayatannya bisa sampai 10-25 cm. Sekarang dengan teknologi minimal invasif untuk dari daerah perut itu namanya laparoskopik. Itu sayatannya bisa kecil di daerah udel atau di umbilikus, sayatannya kurang lebih 1 cm. Itu pun kadang tidak terlihat pasca operasinya. Tidak terlihat pasca operasinya ya. Oke, 1 cm kecil banget ya. Bagaimana bisa ya dok, bisa melihat sejauh itu hanya dari lubang satu kecil? Apakah ada kameranya nanti atau seperti apa dok? Jadi alat laparoskopik itu terdiri dari kamera dan insuflator namanya, itu untuk membentuk space di rongga perut nanti dipenuhi oleh udara. Nah, dari sana kamera bisa masuk dengan sayatan 1 cm itu untuk bisa mengeksplorasi seluruh jaringan di dalam perut. Oke. Jadi kameranya ada filternya enggak ya? Nah. Dan tindakan apa aja dok? Penyakit apa saja yang bisa diselesaikan dengan tindakan minimal invasif? Minimal invasif. Untuk di RSUD Jombang, kita minimal invasifnya rutin mengerjakan laparoskopik dan laser pada area anus ya. Kemudian untuk laparoskopik kita sudah rutin mengerjakan operasi usus buntu yang masih akut walaupun ataupun yang sudah pecah. Kemudian kita juga rutin mengerjakan laparoskopik pengangkatan kantong empedu atau kolesistektomi. Kemudian problem-problem penyakit pada liver berupa abses atau kista hepar juga kita rutin mengerjakan secara laparoskopik. Dan beberapa kali juga kita mengerjakan pemotongan penyambungan usus,
dengan teknik laparoskopik. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau tadi dibilang ya, termasuk kantong empedu yang Kantong empedu. ukurannya bahkan lebih besar daripada Ya. si lubang itu bisa. Ya, betul. Jadi beberapa pasien saya pernah menemukan ukuran batu empedunya itu 3 cm. Nah, gimana tuh dok? Kita sayatannya 1 cm hanya di udel. Jadi caranya ya kita masukkan alat ke dalam perut, itu batunya kita hancurkan di dalam sehingga secara kosmetik tetap bagus, tidak terlihat pasca operasi. Oke, luar biasa ya. Melihat dokter Bagus ternyata sekarang ini tetap memperhatikan sisi kosmetik lewat si minimal invasif ini. Yeah. Ternyata setelah tindakan pun tidak akan ada bekas ya, luar biasa. Dan kasus-kasus di penyakit-penyakit yang ada di perut kemudian di daerah anus itu bisa dibantu dengan si minimal invasif ini. Kira-kira apa saja keunggulan dari tindakan minimal invasif ini, dok? Kalau perlaparoskopik tentu memiliki keunggulan yang jauh lebih bagus ya daripada teknik open. Zaman dulu operasi sayatan lebar, sekarang sayatannya kecil, cuma 1 cm. Keunggulannya itu penyembuhannya lebih cepat karena sayatannya kecil, kemudian durasi rawat inapnya juga jauh lebih singkat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah secara kosmetik itu setelah operasi seolah-olah kayak tidak ada riwayat operasi sebelumnya karena sayatannya kecil 1 cm di daerah udel. Gitu. Ya, oke. Dan pemulihannya tentu lebih cepat. Kalau dulu operasi usus buntu, sayatan lebar di tengah 20 cm, biasanya hari kedua, hari ketiga pasien baru bisa mobilisasi, hari keempat atau hari kelima baru bisa pulang. Kalau perlaparoskopik sekarang operasi, pagi, malam sudah boleh mobilisasi, besoknya sudah boleh pulang. Oh, lebih cepat ya? Lebih cepat pemulihannya. Oke. Itu tentu saja sangat membantu utamanya orang-orang di usia produktif, dok? Usia produktif, masih bekerja, jadi nggak perlu izin lama-lama. Nah, itu dia ya. Soalnya udah usia produktif ini sakit disehat-sehatin ya. Dan nggak perlu takut langsung ke dokter ya. Ternyata ada tindakan si minimal invasif ini tidak perlu langsung di dalam benaknya itu langsung dibuka, dibelah seperti apa gitu, dilihat satu persatu, dilebarkan ususnya tidak perlu ya. Ternyata pakai kamera, langsung terlihatlah semua apa yang terjadi yang ada di dalam perut itu ya dok ya. Betul sekali. Itu adalah keunggulannya. Bagaimana dengan kontraindikasinya dok? Apakah semua penyakit ini bisa atau ada beberapa indikasi yang justru jangan deh kita lakukan ini begitu dok? Jadi minimal invasif ini tidak ada kontraindikasi absolut. Jadi hampir semua tindakan pembedahan di daerah perut yang dulunya dilakukan secara teknik terbuka atau open bisa dilakukan perlaparoskopi. Cuma kalau untuk di RSUD Jombang, kita sebagai bedah umum masih terbatas mengerjakan kompetensi-kompetensi bedah umum saja. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung jam terbang dan kemampuan dari operator untuk melakukan tindakan tersebut. Bahkan tidak mungkin saat turante operasi yang awalnya direncanakan laparoskopi, kalau terjadi kesulitan untuk identifikasi dan berbahaya ketika dilanjutkan, bukan tidak mungkin untuk dilakukan konversi open. Itu bahkan rutin terjadi. Karena memang utamanya adalah keselamatan pasien ya dokter. Yang penting adalah pasien safety dulu. Sebelumnya kan pasti dikeker tuh di kamera, dilihat tuh ya di USG dan lain-lain, mungkin keadaan perutnya seperti apa. Pada saat dilihat langsung pakai kameranya dokter Bagus nih ternyata ada yang lebih parah dari itu, ya pasti dilakukan switch ke tindakan yang berbeda begitu. Konversi open. Tapi sangat membantu si minimal invasif ini untuk menyelesaikan banyak penyakit di daerah perut utamanya. Betul, begitu ya, betul sekali. Untuk daerah perut, tadi juga tersebut ya bisa untuk di daerah anus begitu. Betul. Ya? Di daerah anus kita minimal invasifnya kita bisa sudah rutin mengerjakan laser di sini. Laser ya istilahnya. Oke. Untuk menyelesaikan masalah di anus. Nah, kalau ada mungkin bisul atau apa gitu? Yang rutin kita kerjakan di sini hemoroid atau wasir atau ambeien itu bisa kita kerjakan secara laser, juga bisa dengan kasus-kasus fistula perianal.
Fistula perianal juga bisa kita selesaikan dengan laser. Laser ini juga termasuk dari si minimal invasif Betul. itu ya dok ya? Jadi kalau zaman dulu operasi hemoroid atau wasir ini nyeri sekali karena tindakan konvensional zaman dulu itu ada yang dipotong, ada yang disayat, ada yang diiris. Dengan laser kita hanya tusuk jarum di area benjolan tersebut. Kemudian ada gelombang panas yang membantu mengecilkan si hemoroidnya. Luar biasa ya. Kayaknya kalau saya ngobrol sama dokter Bagus ini adalah bayangan saat kita lihat mungkin film kartun yang dulu ya. Ada mesin yang menyelesaikan masalah kesehatan dan lain-lain, ternyata sekarang sudah ada bahkan di RSUD Kabupaten Jombang. Ya, ini menjadi satu jawaban ya untuk seluruh pasien yang akan ke RSUD Kabupaten Jombang karena teknologi pun sudah sangat maju di sini begitu ya dok ya. Betul sekali. Untuk tindakan laser di daerah anus, apakah kembali lagi dok, apakah ada kontraindikasinya dok? Kontraindikasinya biasanya kalau hemoroid yang sudah parah, hemoroid interna yang grade 4, itu kita tidak bisa melakukan murni laser. Biasanya kita kombinasikan dengan teknik yang lain. Kemudian untuk fistula perianal, kalau fistula perianalnya dia residif, berulang, yang mana jenisnya bisa fistula perianal kompleks, itu sulit biasanya untuk dilakukan laser. Tapi bukan tidak mungkin kalau sebelum tindakan kita diagnostik dulu dengan pemeriksaan MRI. Kalau tracknya, salurannya, jalurnya jelas, teridentifikasi, bisa diselesaikan dengan laser. Oke, jadi semua pasien setelah menonton ini jangan langsung ke dokter Bagus, dok saya mau laser aja untuk menyelesaikan ini ya. Nggak semata-mata seperti itu, masih banyak sekali yang perlu dianalisa. Jika memang tidak memungkinkan, pasti disarankan tindakan yang lebih lagi. Tapi sekali lagi, tindakan laser ini sudah beberapa kali dilaksanakan tentu saja ya? Sudah berulang kali kita kerjakan. Bagaimana dengan outcome pasiennya dokter? Outcome pasiennya untuk hemoroid bagus, kenapa? Karena kan ini minimal invasif, tentu dia lebih minim rasa nyeri, kemudian saat operasi juga minim perdarahan karena tidak ada bagian yang disayat maupun dipotong. Itu keunggulannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah karena tidak ada bagian yang disayat, dipotong atau diikat, resiko untuk terjadinya struktur atau penyempitan lubang anus itu sangat, bahkan tidak ada kalau dengan teknik laser dibandingkan dengan teknik konvensional biasa. Berarti resiko-resiko yang ada di operasi besar itu bisa diminimalisir juga dengan si minimal invasif, yaitu tindakan laser pada area anus ini ya. Dan sama ya dok ya, bisa lebih cepat. Penyembuhan lebih cepat, sama operasi sekarang besok sudah boleh pulang. Luar biasa, oke. Benar-benar mengubah paradigma ya. Biasanya kalau orang operasi itu langsung pasti keluarga pasien bersiap-siap dengan membawa banyak barang untuk menunggu beberapa hari di rumah sakit. Ternyata sekarang sudah cepat begitu ya dok, bisa pulang dan bisa sembuh alhamdulillah. Dan pasti dok, setelah ngobrol ini semakin banyak orang yang merasa mendapatkan jawaban terhadap masalahnya. Apakah memang si tindakan minimal invasif ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat dok? Bagaimana? Betul sekali, di RSUD Jombang hampir semua pasien BPJS kelas 1, kelas 3, bahkan pasien PBI bisa menikmati fasilitas minimal invasif ini. Bahkan tidak hanya masyarakat Jombang, beberapa pasien saya itu berasal dari luar Kabupaten Jombang yang tahu bahwa RSUD Jombang memiliki layanan ini, memilih untuk berobat ke sini. Oh gitu ya, oke. Luar biasa, ini satu hal yang berarti harus dibanggakan dari RSUD Kabupaten Jombang betul. Ya. RSUD Jombang untuk di Jombang satu-satunya rumah sakit yang memiliki fasilitas ini. Oke. Untuk di Jombang, bahkan di kabupaten sekitar tidak semua. RSUD lain mungkin tidak semua punya fasilitas ini. Nah baik, untuk seluruh keluarga sehat nih, untuk seluruh pemirsa dari Humas RSUD Kabupaten Jombang ya, kalau ada keluarganya yang ada masalah perut atau masalah di sekitar anus, udah cepet-cepet deh, nggak usah lama-lama ditunggu lagi daripada makin banyak lagi efek-efeknya ya dok. Betul. Ya. Segera ke RSUD Kabupaten Jombang untuk dilakukan tindakan minimal invasif mungkin, tapi nanti tentu saja sesuai asesmen dari dokter spesialis bedahnya begitu ya dok ya. Yang jelas nggak usah takut ya. Baik dok, mungkin sudah banyak sekali yang sudah dokter share terkait si minimal invasif ini, tindakan ini. Tapi jika ada yang mau disampaikan kembali kepada seluruh keluarga sehat, pemirsa Humas RSUD Kabupaten Jombang, kami persilakan. Oke.
Gini, sebagai seorang pasien tentunya, sebagai masyarakat, kita jangan pernah sekali-sekali mendiagnosa sendiri. Jangan pernah sekali-sekali mencari sumber informasi di Google. Cari sumber informasi di Google, mendiagnosa sendiri, jangan. Tapi mencari informasi untuk dijadikan sebagai pembanding, itu boleh. Alangkah baiknya datang dulu, berobat, kontrol ke dokter, nanti apapun hasilnya, diagnosanya silahkan dibandingkan dengan hasil pencarian di Google. Nanti kita selesaikan bersama-sama. Ya, dengan gamblang ya, berarti spesialis bedah sudah siap untuk menerima semua keluhan dan juga siap memberikan jawaban terhadap masalah dari Anda sekalian. Jadi nggak usah takut ya, apalagi ada sih minuman invasif ini, tindakan yang kecil, manfaat yang besar dengan penyelesaian yang cukup cepat ya. Baik, terima kasih sekali Dokter Bagus sudah sharing terkait teknologi baru dari bidang kesehatan, utamanya di bidang bedah. Semoga menjadi jawaban juga untuk seluruh keluarga dari RSUD Kabupaten Jombang dan lain-lain. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini hingga akhir. Saya Dr. Mary dan seluruh kru yang bertugas mohon izin pamit. Kita jumpa lagi di episode berikutnya hanya di Humas RSUD Kabupaten Jombang Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.